بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله. Pada majlis kali ini kita akan melanjutkan tema yang kita angkat pada perjumpaan bulan yang lalu, rambu-rambu syariah di masa fitnah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu rambu syariah, yaitu pembahasan tentang permasalahan kapan kita harus berbicara di masa fitnah, kapan kita harus diam di masa fitnah. Padanya akan disebutkan beberapa rambu-rambu penting dalam syariat. Ketika nanti kita akan memperinci pembahasan masalah ini. Ikhwana fillah azakumullah. Dalam Islam ada beberapa dalil, ayat, hadis yang menjelaskan kepada kita untuk menyuarakan al-haq, menyuarakan kebenaran, berbicara bil haq, berbicara bis sunnah. Namun di sisi yang lainnya barakallahu fikum, ada beberapa adillah, dalil yang mengingatkan kita tentang bahaya lisan, mempertimbangkan segala sesuatunya, maslahat madaratnya ketika berbicara.
Bahkan ada beberapa penjelasan larangan untuk berbicara. Larangan untuk mengambil sebuah pernyataan. Adapun beberapa dalil yang menyemangati kita, yang menghasung kita untuk berbicara, menyuarakan kebenaran, ialah beberapa ayat dan juga hadis yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Al-ayah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Muslimin, umat Islam mendapatkan gelar khairu ummah, sebaik-baik umat, ketika mereka menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Bahkan ada riwayat yang mengecam siapa saja yang meninggalkan prinsip ini. Tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, tidak mau mencegah yang mungkar. Dalam Sunan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan dari Hudzaifah ibn al-Yaman, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Sungguh-sungguh demi Allah, hendaklah kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sungguh-sungguh hendaklah kamu beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Atau kalau tidak, maka hampir-hampir saja Allah mengirimkan kepada kalian hukuman daripadanya. Lalu kamu berdoa kepada Allah dan tidak diijabahi doa kalian. Kecaman, celaan bagi mereka yang punya kemampuan tetapi tidak melaksanakan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Kecamannya adalah tindakan tersebut mendatangkan hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Kecamannya adalah penyebab doa kaum muslimin enggak diijabahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga menekankan perintah memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Menghasung prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya nahi mungkar terkadang dengan tangan, terkadang dengan lisan, minimal dengan hati, seperti yang dinaskan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim perintah untuk menyuarakan kebenaran. Di Al-Hijr ayat yang ke-94 Allah berfirman memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Hendaklah engkau menampakkan, menyuarakan apa yang engkau diperintahkan dengannya, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Fasda' bima tu'mar. Ketika kita membaca buku tafsir tentang ayat ini,
Ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama tentang as-sad'u bil amr dalam ayat ini. Ada yang menafsirkan muwajahatul musyrikin bihi, menyuarakan secara langsung, menyuarakan secara langsung kepada kaum musyrikin tentang perintah agama. Sampaikan langsung kepada mereka, bermuwajah dengan mereka dengan perintah agama. Ini tauhid, ini akidah yang benar, ini iman yang benar. Yakini, ini kesyirikan, kekufuran, tinggalkan terang-terangan. Ini hak, ini batil. Ada lagi yang menafsirkan izharuddin, menampakkan agama ini di hadapan umat-umat yang lainnya, menampakkan Islam, menampakkan bimbingan sunnah, menampakkan al-haq, menampakkan syariah kepada umat. Nih al-haq demikian, sunnah demikian, syariah demikian, perintah Allah demikian. Izhar, tampakkan, tampilkan, suarakan itu. Itu perintah Allah kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fasda' bima tu'mar. Disebutkan dalam sebuah hadis inda Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi. Kata At-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri khutbah. Di antara yang beliau sampaikan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ay yaqula bi haqqin idza 'alimah." Ketahuilah, perhatikanlah, sungguh-sungguh jangan sampai menghalangi seseorang rasa segan kepada pihak lain untuk mengucapkan kebenaran ketika dia mengilmui al-haq tadi. Ketika dia tahu al-haq, mengilmui kebenaran, jangan sampai rasa segan, rasa pekewo, rasa takut kepada orang lain menghalangi dia untuk menyuarakannya. Suarakan al-haq, sampaikan al-haq. Jangan segan dengan siapapun. Itu yang dihasung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata sang rawi, fabaka Abu Sa'id. Setelah membawakan riwayat tadi, sahabat yang mulia Abu Sa'id menangis. Beliau menangis. Wa qala, beliau mengatakan, qad wallahi ra'ayna asya'a fahibna. Sungguh demi Allah kita menyaksikan banyak hal, tapi kita takut. Kita khawatir. Kita enggak mampu menyampaikan kebenaran. Beliau menangis dikatakan belum bisa maksimal mengamalkan bimbingan ini. Barakallahu fikum. Ini juga demikian riwayat hadis yang sahih yang menghasung kita untuk menyuarakan al-haq, berbicara dengan al-haq dengan dasar ilmu. Jangan takut dengan siapapun. Jangan segan dengan siapapun. Jangan khawatir dengan kondisi apapun. Selama kamu mengerti itu hak, kamu mengilmui itu perkara yang benar, sampaikan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini sejumlah, belum semuanya, adalah
dalil, ayat atau hadis yang memerintahkan kita, menghasung kita untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan al-haq. Ini yang dipakai oleh para ulama kita ketika berbicara dalam kondisi apapun, entah di masa fitnah ataukah tidak. Ketika mereka tahu al-haq, mereka menyampaikannya. Punya semangat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ada yang ma'ruf, sampaikan. Ada yang mungkar, cegah. Punya semangat untuk as-sad'u bil amr, menyuarakan kebenaran, menampakkan agama, menampakkan sunnah. La yakhafuna fillahi lawmata laim. Mereka tidak takut ketika mereka fi sabilillah celaan orang-orang yang mencela. Barakallahu fikum. Di sebagian riwayat yang lain yang cukup banyak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan keutamaan besar seseorang yang maju dengan hewan tunggangannya, dengan kudanya, memacu tunggangannya, berjihad fi sabilillah, melawan musuh-musuh agama, mengorbankan jiwa raga, harta benda. Itu juga merupakan dalil hujjah untuk kita berbicara, menyampaikan kebenaran, menyuarakan sunnah, maju di garda terdepan, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah. Namun ada beberapa riwayat di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung kaum muslimin untuk menjauh dari fitnah, menyingkir di masa-masa fitnah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim, datang dari sejumlah sahabat, dari Abu Hurairah dan juga sahabat yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan ada nanti ragam fitnah. Al-qa'idu fiha khairu minal qa'im. Yang duduk di masa fitnah itu lebih baik dari yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairu minal masyi. Yang berdiri lebih baik dari yang berjalan. Wal masyi fiha khairu minas sa'i. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Itu maknanya barakallahu fikum, semakin Anda diam semakin bagus. Semakin Anda tidak bergerak semakin bagus. Semakin Anda menjauh semakin baik. Semakin Anda bergerak, semakin maju, semakin merangsek, semakin berlari ke arah fitnah, itu jelek. Rasul mengatakan setelah itu, man istashrafaha man tasharrafa laha tastashrifhu. Siapa saja yang ingin, yang berupaya untuk mencari tahu fitnah tadi, tastashrifhu, dimanakan oleh para ulama, maka fitnah itu akan menghempaskan dia. Semakin dia kepingin tahu fitnah, semakin masuk dalam arena fitnah, semakin terhempas, semakin diterjang, semakin terpelanting dengan fitnah tadi. Wa man wajada malja'an aw ma'adan falya'udz bih. Dan siapa saya mendapati tempat untuk berlindung,
bergantung menyembunyikan diri, falya'udz bih, hendaklah dia berlindung dengannya. Justru dihasung untuk sembunyi, dihasung untuk mencari pelindungan, penyelamatan diri, bukan masuk dalam fitnah. Juga dalam Sahih Bukhari, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku ayyakuna khairu malil mar'il muslimi ghanaman yatba'u bihi syi'afal jibal yafirru bidinihi minal fitan." Hampir-hampir saja, hampir terjadi masanya, sebaik-baik harta seorang muslim kambing yang dia tuntun menyusuri jalan-jalan di lereng gunung, di tempat-tempat yang terpencil, yang tersembunyi, terasing. Dia lari menyelamatkan agamanya dari ragam fitnah. Yafirru bidinihi minal fitan. Lari dengan agamanya dari fitnah. Menjauh. Prakteknya salafun saleh dari kalangan para sahabat juga demikian. Usama ibn Zaidin radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika masa-masa fitnah intern kaum muslimin di akhir-akhir masa sahabat, ada perang Jamal, ada perang Siffin, fitnah, ujian dari Allah Azza wa Jalla menimpa kaum muslimin. Ketika itu Usama ibn Zaidin dipinta oleh sahabat Ali bin Abi Thalib untuk bergabung dengan beliau. Usama bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana mencintai cucu sendiri Hasan dan Husain. Usama bin Zaid sangat mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib. Kedekatannya luar biasa. Dipinta untuk bergabung ketika itu. Usama bin Zaid menyatakan, sungguh kalau seandainya aku mendapati engkau wahai sahabat Ali ada di rahang harimau, lagi ada di rahang harimau, sebuah kondisi yang sangat menakutkan, sangat mencekam, mengorbankan nyawa itu di rahang harimau, niscaya aku akan bersama kamu di situ. Tapi yang satu ini, lakin hadza syai'un lam arah. Tapi itu yang satu ini, saya tidak berpandangan ke arah sana. Saya mohon maaf. Pergi. Tidak masuk terlibat di masa itu. Fitnah di masa itu. Lari. Bahkan dalam sejarah, dalam tarikh disebutkan pada peristiwa-peristiwa masa lalu itu, dari kalangan sahabat yang terlibat sedikit. Ada yang mengatakan tidak sampai 30 orang. Yang lainnya langsung pergi, mematahkan pada pedang-pedangnya, pergi menjauh. Itu contoh salaf, di mana mereka tidak tampil di masa fitnah, tidak maju di masa fitnah, menjauh, mengasingkan diri, diam di masa fitnah. Barakallahu fikum. Ini semuanya ada, riwayatnya ada. Juga ada pula penjelasan dari kalangan para ulama yang menghasung untuk menjaga lisan, menyibukkan dengan ibadah kepada Allah, menyelamatkan agamanya, meninggalkan hal yang sia-sia di masa fitnah.
Disebutkan oleh Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra juz yang kedua halaman 596. Ketika menjelaskan ragam fitnah, beliau menyatakan fa inna hadhil fitan wal ahwa'a qad fadhahat khalqan katsira wa kashafat astaruhum an usulin qabihah. Sesungguhnya fitnah-fitnah ini, hawa nafsu ini telah membongkar jati diri makhluk yang sangat banyak. Menyibak jati diri seseorang. Satir-satir mereka menyingkap prinsip-prinsip jelek yang ada pada mereka. Terbongkar ragam pemahaman yang menyimpang, manhaj yang menyimpang, akidah yang menyimpang, prinsip yang menyimpang dengan adanya fitnah-fitnah yang ada. Beliau mengatakan setelah itu, fa inna aswanan nasi li nafsihi. Maka orang yang paling bisa menjaga dirinya, menjaga keselamatan dirinya, ahfadhahum lilisanih, adalah orang yang paling bisa menjaga lisannya. Wa asghalahum lidinih, dan orang yang paling menyibukkan diri dengan agamanya, fokus dengan agamanya, ketaatan dia, amal solehnya, ibadahnya. Wa atrakahum lima la ya'nih, dan orang yang paling bisa meninggalkan hal yang sia-sia. Barakallahu fikum. Ini kalimat jelas dari kalangan para ulama kita terdahulu. Perintah menjaga lisan, perintah untuk sibuk dengan agamamu, sibuk dengan ilmumu, amal solehmu, ibadahmu, jaga agamamu. Tinggalkan hal-hal yang sia-sia, yang gak ada faedahnya. Menghasung kita untuk menjaga lisan, diam. Semuanya ada. Sehingga dari sini barakallahu fikum, ketika di masa-masa fitnah, di ayyamul fitan, ketika terjadi sebuah fitnah, terutama yang skala besar, skala nasional, yang melibatkan banyak pihak, ada dua penyikapan tarafayn naqiyq, dua penyikapan yang saling kontradiksi, ada penyikapan tengah-tengah yang ala sunnah. Ini yang penting diperhatikan baik-baik. At-taraful awal, pihak yang pertama, mereka diam 1000 bahasa dalam semua fitnah, dalam semua kondisi. Diam. Apapun bentuk fitnahnya, diam. Bagaimanapun kondisinya, diam. Pokoknya diam. Sudah orang gubris, orang ngurusi kita. Ya, belajar, talabul ilmi. Ya, taklim, sibukkan dengan ilmu. Sibukkan dengan ibadah, dengan amal saleh. Serasa mikiri fitnah. Dalam semua kondisi, dalam semua fitnah, dalam semua keadaan. Tambah rincian, diam, sekut. Diam. Waktunya berbicara, diam. Waktunya menyampaikan kebenaran, diam. Dalam kondisi dia mampu untuk menyuarakannya bil haq, diam.
Dalam kondisi ketika dia menyampaikan al-haq besar kemaslahatannya, menyelesaikan banyak persoalan, diam. Pokoknya menang tok, diam. Dalam semua kondisi, dalam semua keadaan, dalam semua situasi, diam. Ada yang seperti ini. Ini penyikapan yang jelas keliru. At-tarafus tsani, pihak yang kedua, lawan daripada yang pertama tadi. Tidak bisa diem. Bicara terus. Apapun model fitnahnya bicara. Bagaimanapun kondisinya berbicara. Bagaimanapun keadaannya berbicara. Terus bicara. Komentar. Statement. Terus berbicara yatakallam. Dalam semua fitnah, dalam semua keadaan, dalam semua kondisi, bicara dia. Diam. Tidak bisa diam. Ketika kamu menelusuri masing-masing mereka, yakin punya argumentasi. Pihak pertama tadi ketika mengatakan dia akan membawakan sekian banyak adillah, ayat, hadis, keterangan ulama yang memerintahkan diam, memerintahkan untuk menjaga lisan, diam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pihak yang kedua ketika kamu tanyakan, dia akan membawakan adillah, ayat, wa hadis yang memerintahkan kita untuk amar ma'ruf nahi munkar. Memerintahkan kita untuk izharul haq, menampilkan kebenaran. Memerintahkan kita untuk as-sad'u bil haq, menyuarakan kebenaran. Riwayat yang menjelaskan keutamaan orang yang tampil di depan, membela agama Allah, menyuarakan al-haq. Mantap dia pembahasannya. Akan dia bawakan kalamnya para ulama yang menyemangati untuk menyampaikan kebenaran, menyuarakan al-haq, berbicara, jangan diam. Barakallahu fikum. Ini pun juga taraf yang keliru. Kedua-duanya tarafun naqid. Yang ini diam saja, yang ini bicara terus, tidak mau diam. Ikhwan fillah azakumullah. Yang hak dalam pembahasan ini al-wasat, pertengahan. Barakallahu fikum. Ada waktunya, ada saatnya Anda berbicara. Itu ada rambu-rambu syariatnya. Ada saat dan masa-masa Anda harus diam. Juga padanya ada rambu-rambu syariahnya. Tidak sembarangan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dahulu sampai sekarang ini. Menjamak, mengkompromikan antara beberapa adillah yang nampaknya kontradiksi. Yang ini menghasung berbicara, menghasung memiliki sikap yang jelas, yang ini meminta untuk menjaga lisan, suruh diam. Itu dikompromikan sama mereka, dijamak. Barakallahu fikum. Penjelasan dari para ulama dari Syekh bin Baz rahimahullah dan masyayikh yang lainnya yang masih hidup sekarang adalah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah dan juga yang lainnya. Ini yang penting untuk disampaikan. Maka kita menyatakan barakallahu fikum, seseorang muslim, apalagi seorang sunni salafi, diperintahkan untuk diam
Jangan berbicara, jangan berkomentar, jangan membuat statement. Diam, lalu serahkan kepada ahlinya. Ini penting. Diam, lalu serahkan kepada ahlinya. Dalam beberapa kondisi. Yang pertama ialah idza kanatil fitanu mustabihatan. Apabila fitnah yang terjadi itu masih samar, belum nampak jelas, wadih bagi banyak pihak mana yang hak mana yang batil. Kalau untuk para ulama jelas semua. Tapi yang dibahas sekarang terkait dengan ketika turun ke arus bawah. Masih mustabihah, belum jelas. Para ulama belum ada kalam penjelasan jelas atau vonis jelas atau hukum jelas secara ta'yin fulan alal haq, allan alal batil. Masih mustabihah, masih belum jelas. Entah memang kondisinya sangat samar atau memang dalam proses atau yang semisalnya. Belum ada putusan jelas nyata, belum ketok palu, hadza haqqun hadza batil. Yang pertama. Yang kedua dalam perkara-perkara yang memang samar bagi para tulabul ilmi, samar bagi para pencari ilmu, yang memahaminya hanya beberapa ulama yang berkompeten pada bidang itu. Namanya masail khafiyah, masalah yang samar atas kebanyakan tulabul ilmi. Maka diam. Dalam kondisi yang seperti ini kamu harus diam. Jangan bicara, jangan komentar, jangan menghakimi, jangan menghukumi, jangan menvonis. Diam. Ini adalah waktu dan saatnya diserahkan kepada ahlinya, kepada berkompeten dalam bidangnya, mereka yang memprosesnya, mereka yang menggodoknya. Tunggu hasil nanti dari mereka semua, dari kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini khonafidina azakumullah yang dijelaskan oleh para ulama dalam bab ini. Kapan dia harus berbicara, kapan dia harus diam. Barakallahu fikum. Itu fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu tabaraka wa taala. Dan itu pula perincian yang cukup panjang yang disampaikan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu tabaraka wa taala dalam bab ini. Diklasifikasi ada masalah khafiyah, ada masalah jaliyah. Ada masalah yang samar, ada masalah yang jelas gamblang. Pada masalah-masalah yang samar itu bagiannya para ulama, kibarul ulama, yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah yang ada. Bagian mereka, serahkan kepada mereka. Yang bukan mereka, diam. Jangan berkecimpung dalam bab itu. Dia bukan ahlinya. Dalam masalah-masalah jaliyah, perkara yang jelas, gamblang, seorang talibul ilmi bisa bicara di situ. Itu pun biilmin, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan rifqun ila akhirih. Ini adalah makna ayat Al-Quran ketika kita diperintahkan untuk kembali kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Jika yang disebutkan dalam ayat, wa idza ja'ahum amrun minal amni wal khaufi adza'u bih.
walau radduhu ila rasul wa ila ul amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Al-ayah. Allah menegur kaum muslimin. Kenapa ketika datang kepada mereka suatu perkara dari perkara yang aman atau perkara yang menakutkan, kenapa mereka langsung menyiarkannya? Itu teguran langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, di para ulama, ini saya akan diketahui perkara itu oleh orang-orang yang mampu mengambil sifat hukum daripadanya. Ini para ulama. Barakallahu fikum. Itu perintah anjuran untuk mengembalikannya kepada para ulama. Itu pada masalah khafiyah. Barakallahu fikum. Rincian ini disebutkan oleh Syekh Ar-Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, disebutkan dalam Fatawa fil Aqidah wal Manhaj di halaqah yang pertama halaman 22. Di antara yang beliau sampaikan adalah hunaka umurun khafiyah la yatakallamu fiha illa ahlul ilmi bil adillah. فالعالم نفسه لا يتكلم إلا بالحق وبالبرهان وبالعدل ولا يقول على الله بغير علم. Di sana ada beberapa perkara yang samar, khafiyah yang samar, tidak boleh berbicara padanya kecuali orang-orang yang mengerti dalil, ahlul ilmi bil adillah. Sang alim sendiri tidak boleh bicara melainkan dengan hak, dengan kebenaran, dengan bukti, dengan adil. Tidak boleh berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Beliau mengatakan wa talibul ilmi kadzalik. Umurun la ya'rifuha la yatakallamu fiha. Begitu pula seorang talibul ilmi, dalam perkara-perkara yang enggak tahu, dia belum memahaminya, jangan bicara padanya. Amma umurun ya'rifuha wa hiya wadihatun jaliyah wa fiha maslahatun lil muslimin fayatakallamu fiha bil hujjati wal burhani hasaba taqatihi wa ma'rifatihi. Adapun dalam perkara yang dia tahu, yang dia ilmui, perkara yang jelas, gamblang, dan padanya ada kemaslahatan untuk kaum muslimin, maka dia boleh bicara padanya dengan hujjah, dengan burhan, dengan bukti, dengan dalil, sebatas kemampuan dia dan sebatas ilmunya dia. Itu ada klasifikasinya, barakallahu fikum. Sehingga ketika perkaranya masih belum jelas, mustabihah, atau pembahasan masalahnya ilmiah yang samar, saat itulah harus kamu diam. Serahkan kepada ahlinya, bukan bagian antum itu, bukan ranah antum itu. Itu ranahnya para ulama, ranahnya kibarul ulama. Antum diam, jangan berkecimpung di dalamnya. La komen, wala posting, wala sharing, wala chatting, wala yang lainnya. Diam. Biarkan para ulama yang mengkaji, yang meneliti, yang menghukumi, yang menghakimi. Tunggu sampai final. Ketika muncul keterangan jelas, gamblang, wadih dari para ulama baru kamu berbicara. Itu pun dengan ilmu, dengan hujjah, dengan burhan, bukan dengan hawa nafsu, dan padanya ada kemaslahatan untuk kaum muslimin. Beliau mengatakan setelah itu, wa yatakallamu talibul ilmi wal alim bil hujjah wal burhan wal hikmah wal mau'izah hasanah wa laysa bis safah wa taish. Ketika dia harus berbicara, seorang talibul ilmi, seorang alim, bicara dengan hujjah, dengan bukti-bukti, dengan hikmah,
mau'izah hasanah, bukan dengan kebodohan, bukan dengan tindakan serampangan. Belum menyatakan ba'dhum yatasaffah wa yatish wa yadur akthar mimma yanfa'. Sebagian mereka bicara tapi dengan kebodohan, dengan serampangan, akhirnya banyak membahayakan, memadaratkan daripada memberikan kemanfaatan. Beliau mengatakan fahadz safah wa taish yutrak barakallahu fikum. Tindakan bodoh, tindakan serampangan ditinggalkan barakallahu fikum. Ada klasifikasi. Kesimpulannya, ketika belum jelas, masih mustabihat, atau masalah yang diangkat, yang dibahas, masalah khafiyah, samar, diam. Ini saatnya kamu diam, serahkan kepada ahlinya barakallahu fikum. Ketika dalam kondisi ini kamu berbicara, yang muncul madarat dan mafsadah, bukan kemanfaatan. Idza wusital amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Ketika perkara jadi serahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kebinasaannya. Allahul musta'an. Ini ketika kondisinya samar dan masail khafiyah barakallahu fikum. Nanti pada malam akan saya sebutkan kembali beberapa kondisi berikutnya di mana dia harus diam. Baru kemudian dibahas kapan dia harus berbicara, diterangkan nanti insyaallah setelah kita melaksanakan salat maghrib. Sementara cukup. Walhamdulillahirabbil alamin.